Enak banget jadi anak panti. Makan ngantri, mandi ngantri, semuanya ngantri. Mendingan aku kerjain nih. Dasar penakut, belut dikira ular. Sekarang aku bisa makan supos ya. Itu kan Sisil. Bukan yang takut malah asik main sendirian. Kayaknya itu bukan ular deh. Itu belut. Wah iya. Kurang asem tuh Sisil. Kita dikerjain. Kita samperin ya. Ayo. Lu anak baru. Jangan macem-macem ya lu. Udah diajar lu rame-rame biar tahu diri. Kalian ngomong apaan sih? Si jahil bunda. Mau ngerjain kami. Iya Bu, tapi Sisil ini memang jahilnya udah kelewatan. Baru hari pertama masuk panti aja udah bikin masalah. Berendam di bak mandi, sampai airnya kotor. Kaki anak-anak tuh ya, kalau lagi tidur. Belum lagi mukanya tuh dicoreng-coreng pakai areng. Nah, ini lebih ngaco lagi. Anak-anak lagi makan dilempar pakai ular. Ini bukan ular, ini belut. Ya, tetap aja anak-anak ketakutan. Ya, perempuan sih, tapi nakalnya lebih-lebih laki. Gimana kalau kita kasih pelajaran dulu, kita keluarin dulu dari panti. Setuju, keluarin aja dia. Dia rese. Sudah. Sudah biar Sisil saya yang urus. Assalamualaikum. Wow, rumah Bunda Kinan keren banget. Sayang, itu siapa? Ini Sisil, Ayah, anak panti. Anak panti. Kenapa kamu bawa ke sini? Kalau Ayah mengizinkan, Bunda mau adopsi Sisil. Asik, aku mau diangkat jadi anak. Kita bicara di sini, Ayah. Ayo. Selama ini kan kita belum bisa punya anak. Siapa tahu dengan mengangkat Sisil menjadi anak, bisa jadi pancingan untuk kita, Ayah. Ibu pasti nggak akan suka aku ngambil anak dari panti asuhan yang nggak jelas asal-usulnya. Tapi aku nggak mau membuat Kinan kecewa. Ayah, kok diem aja sih? Ayah setuju nggak kalau kita adopsi Sisil? Ya udah sayang, kalau menurut kamu memang itu yang terbaik, aku ikut. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ayah. Sisil. Maaf ya. Sisil, ayo saling dulu sama Ayah. Kamu belum mandi ya? Kamu bau banget loh. Sayang, mandi dong dia. Kasihan loh. Tunggu ya, Aisyah. Iya, Kak. Aisyah. Ya, mudah-mudahan bener ya. Anak itu bisa jadi pancingan buat kami punya anak. Insya Allah orang yang memuliakan anak yatim, pasti semua doa-doa dan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Oh, Umi.
Serius banget baca bukunya, ya Allah. Makasih Neng, udah bawain teh buat Umi. Umi tahu nggak sih, Kak Bagas dan Kak Kinar ngangkat Sisil jadi anaknya? Ya alhamdulillah atuh Neng kalau gitu mah. Bagas sama Kinar mengangkat Sisil sebagai anak angkatnya. Apalagi Neng Sisil itu kan yatim piatu. Pahalanya besar sekali loh Neng ngangkat anak yatim itu jadi anak kita. Rasulullah juga kan pernah bersabda, saya dan orang yang mengangkat anak yatim hakada seperti ini nanti di surga. Artinya seperti ini tuh gimana? Antara jari yang ini sama yang ini kan deket banget. Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang yang dianggap pendusta agama walaupun dia beragama? Allah kemudian menjawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang dianggap pendusta dalam agama yaitu orang yang menghardik kagak ngurusin kalau bahasa Umi mah. Padahal anak yatim itu kan memang dia tidak punya orang tua ya. Jadi memang sangat butuh kasih sayang dari kita. Dan juga Neng mohon maaf, jalan menuju surga itu banyak. Di antaranya kita bicara baik saja sama anak yatim. Itu termasuk salah satu jalan menuju surga. Seperti itu keistimewaan anak yatim. Subhanallah Umi. Lupa jadinya Aisyah punya sesuatu nih buat Umi. Apa tuh? Bentar ya. Boleh. Kamu ajarin dia dong cara makan yang benar. Makan karena nggak makan setahun. Iya Ayah, nanti Bunda ajarin Sisil ya. Astaga. Apaan tuh? Lihat apa tuh? Tengah malam begini nonton TV keras-keras. Siap. Kamu tuh harusnya tidur udah malam. Bukannya nonton. Jam berapa ini? Ayah jangan marah-marah sama Sisil. Kita harus sabar dalam mendidik anak yatim. Jangan marah-marah ya Ayah. Sisil, sekarang kamu tidur. Nanti bangun subuh kesiangan loh. Kamu bawa dia ke sini. Pasti karena dia bermasalah di panti kan? Ayah, anak yatim itu rata-rata memang nakal. Jadi kita harus sabar Ayah. Kan tadi Bunda udah bilang, mereka itu tidak pernah mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi tugas kita yang mendidik dan menyantuni anak yatim. Sesuai ajaran agama kita, Ayah. Besok Ibu datang dari Semarang. Tolong ya, jaga Sisil. Jangan sampai dia berkelakuan aneh-aneh selama Ibu di sini. Itu bisa jadi masalah besar nantinya. Iya, Ayah. Bunda akan jagain Sisil biar Sisil nggak nakal. Bu, ini kok banyak. Aduh, ini kok becek begini sih? Aduh, repot banget. Mana? Aduh, oh my God! Ini siapa sih? Masa sambut air? Aduh, aku jadi basah deh, Bu. Iya. Masa nyepet air ke sini? Bu. Kamu ini siapa sih? Lihat ini, lihat sampai basah begini. Maaf Bu, tadi Sisil nggak sengaja, soalnya kan nggak kelihatan. Udah Bu, biarin aja. Abis kayak gini tuh nggak usah dikasih antip. Oh, kita sampai basah kayak gini. Iya, bentar nih, aku ambilin. Heh, lain kali tuh lihat-lihat. Ya Bu, maaf Bu. Masa orang tua kamu basahin begini? Ada apa ini? Nih,
Kamu nggak lihat ibu sampai basah kayak gini? Hah? Ini tuh gara-gara anak ini nih, pembantu kecil ini nih, kita jadi basah. Dia bukan pembantu. Dia anak angkat kami. Apa? Anak angkat? Aduh, kamu tuh gimana sih? Bu, kita bicara dalam aja Bu ya. Kok anak angkat berani sama ibu? Lihat dong baju ibu sampai basah begini. Kamu tuh. Duduk Bu. Bu, ibu sehat-sehat aja kan? Bagas, benar deh itu anak angkat kamu? Iya Bu, kami mengadopsinya dari panti asuhan. Kenapa kamu tuh nggak minta perestuan ibu dulu? Harusnya kamu kan rundingan dulu dong sama keluarga besar di Semarang. Pasti yang Putri akan marah dia dilangkai. Apalagi ini kamu tuh ngambil anak di panti asuhan yang nggak jelas asal-usulnya. Maaf Bu, Mas Bagas nggak salah. Mas Bagas hanya menuruti kemauan Kinar saja. Kinar yang meminta Mas Bagas untuk mengadopsi Sisil secepatnya. Kinar, harusnya kamu tuh bisa melahirkan anak. Jadi kamu kan nggak harus mungut-mungut di panti asuhan gitu. Lain kalau memang kamu merasa mandul. Bu, ibu jangan bicara seperti itu Bu. Hargai dong perasaan istriku Bu. Emang itu kan kenyataannya. 8 tahun kamu berumah tangga. Sampai sekarang gak ada keturunan. Ingat Bagas, kamu itu anak laki ibu yang tertua. Dan juga cucu eyang yang tertua. Kamu itu wajib punya anak laki-laki. Buat meneruskan keturunan keluarga kita. Dan juga darah daging kamu sendiri. Bukannya anak dari panti asuhan itu. Pantesan ya. 8 tahun menikah tapi tetap gak punya anak. Ini tuh pasti ada yang gak beres deh. Bu. Bener Bu kata ibu. Jangan-jangan istrinya Mas Bagas emang mandul. Ya iyalah. Kalau udah mandul pasti dia udah punya keturunan. Yuli, kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Jaga mulut kamu. Bunda, omongan ibu sama Yuli jangan dimasukin hati ya. Nggak seharusnya mereka ngomong gitu sama kamu. Ini semua tuh gara-gara Sisil. Apa yang kukhawatirkan selama ini terjadi? Ayah jangan nyalain Sisil. Menyalahkan Sisil gak akan menyelesaikan masalah Ayah. Bunda ikhlas. Ibu mau ngomong apa saja sama Bunda. Bunda ikhlas Ayah. Ingat Bagas, kamu itu anak laki ibu yang tertua dan juga cucu eyang yang tertua. Kamu itu wajib punya anak laki-laki buat meneruskan keturunan keluarga kita dan juga darah daging kamu sendiri. Pantesan ya. 8 tahun menikah tapi tetap gak punya anak. Jangan-jangan istrinya Mas Bagas emang Astagfirullahaladzim, Mas Bagas. Mas. Bagas, ya Tuhan, kenapa kamu bisa apes kayak gini, nak? Ayah bangun ya, jangan tinggalin Sisil. Ayah bangun ya. Anak saya belum mati. Keluar kamu. Ini semua tuh pasti karena anak. Mas Bagas menjadi kecelakaan, Mbak. Anak pohon itu masih
Sayang, jangan nangis nak. Bunda, apa benar Sisil ini anak? Enggak sayang, itu enggak benar ya. Tapi katanya ayah kecelakaan kena sial dari Sisil. Enggak sayang, enggak begitu. Udah jangan nangis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, kamu kok bawa helm? Kamu naik motor sekarang? Iya Aisyah, ribet kalau pakai mobil. Kan kalau pakai motor nggak kena macet. Jadi kita bisa pergi kemana aja tanpa macet. Siapa yang kasih izin kalian naik motor berdua? Oh ya Gilang, tadi kayaknya aku lihat kamu lewat di sekitar sini. Kamu dari mana emangnya? Mas Bagas, suaminya Mbak Kinar, dia kecelakaan Umi. Astagfirullahaladzim Umi. Terus sekarang keadaannya bagaimana? Tadi saya udah langsung bawa ke rumah sakit Umi. Dan sekarang keluarganya lagi jagain sana. Umi, gimana ya? Kita harus jenguk, tapi kita juga mesti ke pengajian sekarang. Gak apa-apa Aisyah, Umi bisa pergi sendiri pengajian. Kita pergi ke rumah sakit aja berdua. Mau boncengan berdua, begitu maksudnya? Kagak boleh. Walau bagaimanapun kagak boleh. Kalian belum jadi mahram. Oh ya, gimana tuh? Hafalan ayat-ayat pendek sama doa-doanya. Umi, setoran doa aja ya Umi. Ya udah nggak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Astagfirullahaladzim, itu mah bukan ada benar. Yang benar itu ada benar. Gitu Gilang. Coba ulang deh. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Sisil nggak tahu. Sebenarnya Sisil anak siapa? Kalau Sisil emang anak yang nggak jelas asal usulnya, tapi kan Sisil tetap anak manusia. Ya Allah, hilangkan segala rasa sakit dari suami hamba. Kembalikanlah dia pada kesehatan dan kesembuhan. Bantulah dia dengan sebaik-baik perlindungan. Dan kembalikan dia kepada sebaik-baik kesembuhan. Ya Allah, kalau Allah emang maha mendengar dan maha mengabulkan, Sisil mohon sama Allah, sembuhkanlah ayah ya Allah. Karena Sisil takut kalau ayah sudah gak ada lagi. Bunda akan pasti juga sedih kalau sampai kehilangan ayah. Sisil janji, Sisil gak akan nakal lagi. Jadikanlah apa saja yang dirasakannya pada waktu sakitnya sebagai pahala untuk hidupannya dan penghapus atas segala kesalahannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Udah. Bunda di mana, Bun? Ayah, alhamdulillah ayah udah sadar. Bunda di sini ayah. Bunda selalu di samping ayah. Bunda nggak akan tinggalin ayah. Ayah juga jangan tinggalin Bunda ya. Aku mimpi buruk, Bun. Aku mimpi kamu pergi jauh ninggalin aku. Aku khawatir, Bun. Ayah, kalau mimpi buruk jangan diceritain. Bagas,
Bagas. Bagas sudah siuman, syukurlah. Bagas ada di mana, Bu? Mas sekarang lagi ada di rumah sakit. Mas Bagas habis kecelakaan dan koma, Mas. Kinar, cepet panggil dokter, Kinar. Bilang kalau Bagas sudah siuman, udah sadar ya. Cepat. Iya, Bu. Syukur kamu udah sadar. Mas. Kinar, kamu Kinar kan? Bramantyo. Masya Allah, Kinar. Sejak kamu menikah dan Neo kuliah, ternyata kita ketemu di sini, Nar. Iya, sudah lama ya Bram gak ketemu. Bu, Iya, Nak. tenggorokanku kering, Bu. Aku haus sekali. Aku ingin minum teh manis, Bu. Yo, cepat kamu cari Kinar. Sekalian kamu mintain teh manis ya. Iya, Bu. Iya, sebentar ya, Nak. Aku belum menikah, Nar. Aku masih membujang. Belum ada yang pas jodohku. Aku berharap kelak jodohku perempuan yang seperti kamu. Baik hati dan berjiwa besar. Masya Allah Bram, jangan berlebihan ah. Aku nih sekarang udah jadi istrinya Mas Bagas. Kamu dokter di sini ya? Iya, Nar. Aku spesialis kandungan. Kamu ngapain di sini? Suamiku kecelakaan, Bram. Masya Allah. Dia lagi di ICU. Bunda, Iya sayang. ayah gimana? Alhamdulillah ayah sudah bangun dari koma. Alhamdulillah. Ternyata doa Sisil dikabulkan sama Allah, Bunda. Alhamdulillah. Ini anakmu, Nar? Iya, Bram. Mbak Kinar itu udah gak bener, Bu. Kenapa ya? Ibu tahu nggak? Tadi ya pas aku lagi jalan, aku ngeliat Mbak Kinar tuh malah ngobrol sama si dokter itu mantannya dia. Bukannya cepet-cepet panggilin dokter? Udah gitu kelihatannya kayak deket banget itu lagi, Bu. Kayak aku rasa dia CLBK deh. Yang benar kamu Yul. Ih, ibu tuh kenapa sih nggak percaya? Nih ya, aku punya buktinya nih, aku punya fotonya. Nih. Coba lihat saya. Nih Mas. Ramatio. Kamu kenal sama laki-laki itu? Itu mantan pacar dia, Bu. Kapan, Bu? Waktu kuliah dulu. Kak Kinar, Masya Allah. Ya ampun. Kak, tadi Aisyah dengar dari Gilang katanya Mas Bagas kecelakaan. Iya Aisyah. Untungnya ada Gilang yang nolongin Mas Bagas bawa ke rumah sakit. Oh, pantesan Mas. Tahu nggak? Mereka berdua masih kelihatan mesra. Wah, aku takut deh Mas kalau mereka berdua tuh makin deket kayak gitu. Terus gimana Kak sekarang keadaan Kak Bagas? Alhamdulillah, Mas Bagas sudah bangun dari koma. Alhamdulillah ya Allah. Kak, boleh saya jenguk Mas Bagas? Ayo di sini. Iya, Di sini. Mas. Kalau dulu Mbak Kinar ninggalin pacara demi Mas Bagas, berarti Mbak Kinar bisa ninggalin Mas Bagas juga tuh demi mantan pacara itu. Mentang-mentang ya mantan pacara sekarang udah jadi dokter, terus juga udah simpatik banget lagi tadi aku lihat. Hati-hati Mas. Kinar, sebaiknya kamu pergi sama anak kamu itu. Nggak usah kamu ikut-ikut jagain Bagas di sini. Biar ibu sama Yuli aja jaga. Tapi kenapa, Bu? Udah sana pulang aja. Mbak Kinar juga nggak penting di sini.
Saya harus jaga Mas Bagas, Bu. Saya ini istrinya. Takutnya Mas Bagas perlu saya, Bu. Justru ibu tuh khawatir kalau kamu tetap di sini, Bagas pasti terkena batin liatin kamu. Udah sekarang kamu pulang. Ayah, apa ayah nggak mau dijagain sama Bunda? Mbak Kinar tuh gak usah peduli. Aku juga tahu kok tujuan Mbak Kinar kesini tuh buat apa. Buat nostalgia kan? Saya nggak ngerti maksud kamu apa. Alah, kamu tuh nggak usah pura-pura lugu begitu deh. Emangnya kita nggak tahu? Bukannya manggil dokter malah pacaran sama mantan kamu. Sementara aku terbaring di sini, kamu malah enak-enakan ngobrol sama mantan pacar kamu, Bramantio. Astagfirullah, Mas. Aku bisa jelasin, Mas. Aku tuh sebenarnya... Gak perlu. Lebih baik kamu pergi sih. Pergi. Kamu urus Sisil aja. Gak usah ada di sini. Alhamdulillah, sudah kuduga. Sisil pasti kemari. Sil, kita main bareng yuk. Oke, tapi aku nyapu dulu ya. Kalau gitu aku tunggu di dalam ya. Mungkin dia rindu sama suasana di panti. Sisil, biasanya kalau Bunda pulang duluan, Ayah selalu berdiri di sini menyambut kedatangan Bunda dan mencium kening Bunda. Dan kalau Bunda yang sudah pulang duluan dari panti asuhan, Bunda yang menunggu Ayah di pintu ini sambil menyambut kedatangan Ayah. Tapi sekarang Ayah ada di rumah sakit. Dan Bunda nggak boleh jenguk Ayah. Hati Bunda sakit karena kangen sama Ayah. Bunda jangan sedih ya. Bunda pengen jenguk Ayah, Nak. Tapi nggak bisa. Kalau Bunda kangen sama Ayah, ayo Bunda, kita jenguk Ayah. Bunda takut sama Eyang. Nanti Eyang marah. Kalau Eyang marah, Bunda nggak usah takut. Yang penting Sisil sama Bunda bisa jenguk Ayah. Ayo Bunda. Iya sayang, kita jenguk Ayah besok ya. Iya Bunda. Bram? Kinar, aku mau tanya, suamimu masih dirawat kan? Aku kok nggak pernah lihat ya kamu datang menjenguk.
Kamu gak pengen yakin suami kamu? Ada mertua aku, Bram. Aku jaga rumah. Jadi hari ini aku baru bisa jenguk suamiku. Ngapain dia kemari? Pasti dia sengaja dia mau ketemuan. Ya udah. Salam ya. Ya, Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak ngapain sih masih kesini, ha? Mbak gak ngerti ya? Ibu kan udah bilang kalau Mbak gak boleh kesini. Sisil mau jenguk ayah, Tante. Ah, udah gak usah. Lagi kamu kan bukan anak kandungnya. Manggil ayah lagi. Saya ini istri Mas Bagas. Dan Sisil adalah anak angkat kami. Dan aku ini adik kandungnya. Lebih berhak atas Mas Bagas. Ih! Aduh, bandel banget sih. Ayah. Kinar, kamu tuh emang ngeyel ya? Kan ibu udah bilang, tugas kamu tuh jaga rumah. Ya di rumah dong. Ngapain sih pakai kesini? Ayah, Bunda bawain bubur buat ayah. Nggak perlu. Kata dokter nggak boleh dikasih makan sembarangan. Kenalin, ini Rianti. Dia baru datang dari Semarang. Saya Kinar, istrinya Mas Bagas. Tapi nggak punya anak. Gina, ibu mau bicara sama kamu. Tapi Bu... Ayo. Duduk kamu. Asal kamu tahu, ibu memanggil Rianti dari Semarang itu buat merawat Bagas. Rianti itu gadis ningrat. Dulu pernah ibu jodohkan sama Bagas. Mereka juga dulu tuh saling cinta. Maksud ibu apa? Asal kamu tahu ya, hubungan mereka terputus itu kan gara-gara Bagas ke Jakarta terus ketemu kamu. Anak dari panti asuhan yang gak jelas asal-usulnya. Tapi kami saling mencintai, Bu. Kalau kamu mau tahu, ibu tuh menyesal. Menyesal sekali punya menantu seperti kamu. Pokoknya anak gak jelas. Lu sama seperti anak. Udah, sekarang kamu pulang. Kalau Bagas sembuh juga dia pulang. Wong itu rumahnya kok. Kamu itu kan cuma numpang di sana. Yayasan sedang kesulitan keuangan untuk biaya anak-anak. Tadinya malah kami berharap kamu dan suamimu bisa membantu. Seperti yang sudah-sudah. Kamu jual ini aja, Ti, buat beli beras buat anak-anak. Ini kan cincin mas kawin kamu dengan Bagas. Esti, mas kawin itu kan sudah haknya istri, bukan milik suami lagi. Jadi saya boleh mempergunakan buat apapun asalkan bermanfaat. Tapi kalau nanti suamimu... Udah, nih jual aja ya, daripada anak-anak kelaparan.
Ayah udah pulang. Sana. Mas Bagas, langsung istirahat aja ya. Nanti aku masakin makanan kesukaan kamu. Oke? Makasih ya. Aku mau duduk aja lo di sini. Yaudah aku bantuin ya. Pelan-pelan Mas. Rianti akan tinggal di sini sampai Bagas benar-benar pulih kesehatannya. Tapi Bu, kamu mau suka kek, kamu nggak suka, nggak usah protes. halo? Nar, ini aku Bramantio. Aku dapat nomor handphone kamu dari buku pasien di rumah sakit. Kinar, cincin kamu kemana? Maaf Ayah. Cincinnya Bunda jual untuk beli beras anak-anak panti. Dijual? Kamu tuh waras gak sih? Itu mas kawin aku beliin buat kamu sebagai tanda cinta aku ke kamu. Kok malah kamu jual bela-belain kebutuhan mereka? Gimana sih kamu? Kamu tuh keterlaluan ya. Tidak menghargai mas kawin pemberian suami kamu. Ini kan sama aja. Namanya kamu tuh menghancurkan rumah tangga. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Kinar. Kamu udah ngeremehin mas kawin yang kuberikan pada kamu, padahal itu tanda cinta aku ke kamu. Bunda nggak ada pilihan lain, Ayah. Bunda nggak tega lihat anak-anak panti kelaparan. Bagaimanapun juga, Bunda kan besar di sana, Ayah. Itu sama aja. Emang setelah besar, kamu itu kan akan jadi tukang minta-minta. Yang berkedok yatim piatu. Iya kan? Kamu teh masukannya ngerepotkan aja. Kinar? Itu siapa sih yang telepon? Ini Dokter Bramantio, Ayah. Bramantio? Buat apa kamu kasih nomor kamu ke dia? Kamu mau CLBK sama dia? Sumpah, Ayah. Bunda nggak kasih nomor HP Bunda sama Dokter Bramantio. Dia lihat dari data pasien di rumah sakit. Banyak alasan kamu! Ya Allah, Ayah. Ayah yang selama ini lembut dan penuh kasih sayang sama Bunda. Kenapa jadi berubah begini murkanya sama Bunda? Ayo, bawa ke kamar. Kamu, mulai sekarang, kamu tidur di kamar bekas pembantu. Jangan sekali-kali kamu naik ke lantai atas. Ngerti kamu? Tapi saya kan istrinya, Bu. Apa istri macam apa kamu? Yang nggak bisa memberikan keturunan. Bisanya cuma bawa anak. Bagas mau saya bawa ke Semarang. Kok mendadak, Ayah? Lagian Ayah kan belum sembuh benar. Mas Bagas tuh bakal sembuh kalau dibawa ke Semarang. Bunda sama Sisil ikut ya, Ayah? Nggak bisa. Kita di Semarang tuh ada rapat keluarga. Jadi yang namanya menantu nggak bisa ikut untuk rapat keluarga ningrat. Kecuali kalau dibutuhkan. Ayah jangan diem aja dong, Ayah. Bicara, Ayah. Ayah berapa lama di Semarang? 1 mingguan. Bunda tungguin di rumah ya, Ayah. Tapi kamu ingat ya,
selama aku di Semarang, aku nggak mau kamu ke panti, aku nggak mau kamu keluar rumah. Kalau kamu melanggar itu, aku nggak akan segan-segan untuk mentalak kamu. Astagfirullahaladzim. Kok ayah ngomongnya kayak gitu? Bunda akan turutin semua perintah ayah. Tapi ayah jangan ancam bunda kayak gitu. Dah, nggak usah pada ribut deh. Ayo nanti kita ketinggalan pesawat loh. Ayo. Ibu. Udah ayo cepet, nanti ketinggalan pesawat. Ya Mas. Ayo berangkat. Ya Allah, hatiku benar-benar gelisah. Kenapa kepergian ayah ke Semarang seperti menyimpan rahasia? Semoga tidak terjadi apa-apa di sana. Semoga ayah selalu dalam lindungan Allah dan segera pulang dengan keadaan sehat walafiat dalam 1 minggu sesuai janji ayah. Pernikahanmu ini sudah berlangsung 1 windu. Artinya 8 tahun. Tapi sepertinya kok Eyang tidak melihat tanda-tanda kehamilan. Eyang merasa ada yang tidak beres dengan pernikahanmu. Kalau bukan kamu, ya berarti istrimu yang mandul. Baiknya kamu menikah saja dengan pilihan Eyang, Rianti. Itu sangat cocok buat kamu menurut Eyang. Bunda jangan sedih terus dong. Kalau Bunda sedih, Sisil jadi ikut sedih. Tadi Sisil habis masakin sayur bayam sama telur goreng mata sapi. Bunda makan dulu ya. Iya sayang. Ayo Bun. Maaf ya Putri, tapi saya masih sangat mencintai Kinar. Ini bukan masalah cinta, Bagas. Tapi masalah keturunan. Sekarang begini saja. Kamu harus nurut sama Eyang. Keberangkatanmu ke Jakarta ditunda 1 bulan. Tapi Eyang Putri, saya sudah janji akan pulang dalam tempo 1 minggu sama istri saya. Kita uji kesetiaan istri kamu dengan menunda kepulanganmu sebulan. Nanti kalau kamu pulang, kamu jangan gaul istri kamu. Kalau memang ternyata kamu itu mandul dan Kinar itu hamil, ini pasti perbuatan haram dengan si dokter itu. WA dari ayah ya Bunda. Iya sayang. Ayah baru pulang sebulan lagi. Hah? Sebulan lagi? Lama banget Bunda. Kok ayah betah banget ya di sana? Bunda kenapa? Perut Bunda sakit lagi. Ayo Bunda kita sekarang ke dokter. Selama ayah pergi, Bunda nggak boleh keluar rumah. Tapi kan Bunda lagi sakit. Ayo Bunda kita ke dokter. Bunda nggak mau melanggar perintah ayah. Bunda mau tiduran di kamar aja ya. Tapi Bunda. Aduh. Bunda. 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 Bunda, Bunda bangun Bunda. Bunda. Bunda bangun. Bunda bangun Bunda. Tolong. Tolong. Tolong.
Bram, apa penyakitku, Bram? Bilang saja, Bram. Kamu sudah siap mendengarnya? Insya Allah, aku siap. Berdasarkan pemeriksaan medis, kamu terkena kanker rahim mulut stadium 3. Ya Allah, ya Karim, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Apa salahku, ya Allah? Sehingga Engkau berikan penyakit ini kepadaku. Aku sudah gak punya apa-apa yang bisa aku banggakan, Bram. Kebanggaanku sebagai wanita sudah musnah. Aku gak akan pernah bisa memberikan anak untuk suamiku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam, Ayah. Ayah, Bunda sakit. Sakit? Kamu di mana sekarang, Bun? Bunda di rumah sakit. Sama Dokter Bramantio? Iya, Ayah. Dia yang menangani sakitku. Ayah jangan salah paham. Bagus. Udah kuduga ini semua. Halo? Ya ampun, Ayah. Kenapa diputus teleponnya sih? Ayah, ini sudah sebulan lewat. Kenapa Ayah belum pulang juga? Kenapa WA Bunda gak dibalas? Telepon gak diangkat. Kapan Ayah pulang ya? Bunda kangen sama Ayah. Bunda ingin berkeluh kesah sama Ayah. Alhamdulillah. Sisil! Sisil! Ayah mau pulang hari ini. Beneran, Bunda? Ya, Alhamdulillah. Sisil, kita sambut ya kepulangan Ayah. Kita mandi yang cantik, yang wangi. Terus kita masakin makanan kesukaan Ayah, oke? Siap, Bunda. Nanti kalau ketemu Ayah, Bunda akan memperbaiki masalah komunikasi antara kita yang kurang baik akhir-akhir ini. Bunda ingin peluk Ayah, menumpahkan semua rindu Bunda sama Ayah. Assalamualaikum. Itu pasti Ayah. Kamu tunggu sini ya. Iya, Bunda. Ayah. Bramantio. Bram, aku lagi nungguin suamiku pulang dari luar kota. Jadi aku gak bisa terima tamu laki-laki tanpa ada suamiku di rumah. Maaf ya, Bram. Aku harap kamu ngerti. Aku paham kok, Kinar.
Aku kesini cuma untuk menemukan obat yang baru aku beli dari Singapura. Obat ini bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menghambat perkembangan kanker di mulut rahim kamu. Terima kasih ya, Bram. Sama-sama. Oh ya, untuk menyelamatkan jiwa kamu dari kanker itu, aku sarankan kamu melakukan operasi pengangkatan rahim. Bram, aku nggak bisa putusin sendiri. Aku harus bicarakan dulu sama suami aku. Ya, sebaiknya begitu. Kalau begitu aku permisi dulu. Salam buat suami kamu. Terima kasih ya, Bram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Bagas, apa kabar? Maaf, kalau kehadiran saya di sini tidak membuat kamu nyaman. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ayah. Ayah, ada banyak hal yang aku ingin bicarakan. Ayah, Bunda bukain sepatunya ya. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Ayah kemana jam 1 malam begini? Ayah? Ayah tunggu ayah. Ayah. Ah! Ayah. 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 Ayah, Bunda pengen bicara, ayah. Bunda, Bunda kenapa? Bunda. Bagas, aku ingin membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada Kinar. Gak usah, aku udah tahu semuanya. Kamu rawat aja Kinar dengan baik, biar nggak jadi masalah buat aku.
Ya Allah, kenapa setelah pulang dari Semarang, suamiku jadi berubah sikapnya seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kinar, seharusnya kamu tahu betapa besarnya cintaku padamu. Tapi kamu sudah mengkhianatiku, Kinar. Kamu ngejalin hubungan lagi sama Bramantio. Apa yang menjadi kecurigaan ibu padamu kini terbukti. Dan ternyata sekarang kamu hamil dengan Bramantio, lalu keguguran. Ayah, ayo kita temenin Bunda ke rumah sakit, Ayah. Sisil, kamu tuh lancang ya berani masuk sini. Maaf, Ayah. Sisil terpaksa masuk ke kamar Ayah. Karena Sisil mau ngomong sama Ayah. Mau ngomong apa sih kamu? Sudah 5 hari Bunda dirawat di rumah sakit. Tapi Sisil lihat Ayah nggak pernah nengokin Bunda. Ya udah kamu jenguk aja sana sendiri. Kamu nggak usah ngatur-ngatur ya. Kamu tuh cuma anak. Ayah, walaupun Sisil tetap sayang sama Bunda. Kalau kamu sayang sama Bunda, sana kamu tidur di rumah sakit. Kamu tuh jangan coba-coba bicara sama aku lagi ya. Kalau aku nggak minta, kamu tuh cuma. Jangan lupa itu. Ayah, Ayah sarapan dulu yuk. Ayah, sebenarnya ada apa sih, Ay? Kenapa Ayah acuin Bunda? Ayah nggak mau bicara sekata-kata pun sama Bunda. Semakin hari Ayah menjadi orang yang pendiam. Seakan-akan Ayah meninggalkan tanggung jawab Ayah sebagai suami. Batin Bunda tersiksa, Ayah. Selama aku di Semarang, ngapain aja kamu sama Dr. Bramantio itu? Jawab! Dr. Bramantio? Dr. Bramantio itu pengurus Bunda karena Bunda lagi sakit. Oh, dirawat. Dirawat lahir dan batin kamu ya? Apa maksud Ayah? Kenapa Ayah ngomongnya gitu? Sumpah Ayah, hubungan Bunda dan Dr. Bramantio sebatas hubungan dokter dan pasien. Ya. Yang tahu itu cuma kamu, Allah, sama setan yang menggoda kalian berdua. Astagfirullahaladzim, Ayah. Kenapa Ayah ngomongnya kayak begitu? Selama ini Bunda ingin cerita sama Ayah. Tapi sepulang dari Semarang, Ayah selalu acuh dengan Bunda. Bunda pengen Ayah tahu kalau Bunda ini sedang sakit. Iya sakit. Sakit yang kamu buat-buat sendiri. Kamu tuh sebenarnya hamil kan oleh Dr. Bramantio. Dan kamu... Astagfirullahaladzim. Bunda tidak sehina apa yang Ayah tuduhkan. Bunda bukannya hamil dan keguguran, Ayah. Tapi Bunda pendarahan. Karena Bunda mengidap kanker rahim stadium 3, Ayah. Ya, aku nggak percaya. Kamu pikir aku akan percaya itu? Kebohongan kamu itu. Aku tahu kamu hamil. Kamu tuh mau perempuan Ayah! 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 Tega banget Ayah ngomong kayak gitu ke Bunda. Bunda gak kayak begitu, Ayah. Jangan kamu sentuh aku lagi. Ayah jahat! Ayah nggak punya perasaan! Apa katanya Ayah terbuat dari batu? Ayah! 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 Allah, Ayah! Ayah! Kenapa, Ayah? Ayah!
Ayah dulu begitu alim dan penuh cinta. Tapi sekarang ayah sering pulang dalam keadaan mabuk seperti ini. Ya Allah, kenapa ayah seperti kehilangan diri dan kehilangan iman? Mas Bagas! Hai. Hai Mas. Aduh, apa kabar Mas? Baik, baik. Kamu? Baik dong. Duh Mas, ngapain sih bawa anak? Mungkin ribet deh. Udah ya Mas, masuk. Udah tungguin Ibu. Oke. Dah, enggak usah salaman. Ya Allah, kenapa ibu dan keluarga besar Mas Bagas menyambutku dengan kaku seperti ini? Mau ada acara apa ini? Kita mau ada rapat keluarga. Sebaik kamu itu nggak usah ada di sini. Karena dia kan bukan bagian dari keluarga ini. Ibu, Sisil adalah anak angkat saya dan Mas Bagas. Jadi dia bagian dari keluarga. Yang bukan saudara, itu bukan bagian dari keluarga kamu. Mbok! Iya, Bu. Bawa keluar anak ini. Ayo, Nan, kita main di belakang sama si Mbok. Yuk. Main di belakang dulu ya sama Simbo. Ayo, Nan. Misi, Bu. Kinar, kamu duduk. Yulik. Kinar, sebenarnya kamu kan sudah bersama dengan keluarga kami 8 tahun. Tapi belum ada tanda-tanda bahwa kamu hamil. Aku ini sudah rindu menimang cicit. Aku dengar katanya kamu dulu pernah keguguran ya? Ayah, untuk inikah aku diundang kemari? Untuk dihina atau dipisahkan dengan ayah? Dulu, sebelum menikah sama kamu, Bagas itu sudah saya jodohkan dengan orang yang cantik, baik, dan cocok dengan keinginannya Eyang. Tapi ya, Bagas itu bandel. Tidak pernah dengerin orang tua ngomong. Apalagi menyalahkan hati Eyang. Menikahlah sama kamu. Akhirnya ya ini. Nggak dapat apa-apa kan? Jadi ibu menyuruh Kinar ke sini untuk memilih cerai atau kamu mau dimadu. Sudah, itu saja kok. Ya Allah, kuatkan hati ini ya Allah. Ayah, kenapa keluarga ayah bersikap seperti ini terhadap Bunda? Bunda rasanya ingin jatuh pingsan mendengarnya. Ayah, hati Bunda seakan remuk dan hancur. Kinar, jawab. Eyang, Ibu, demi kebaikan dan masa depan keluarga ini, saya dengan senang hati menyambut wanita baru di keluarga kami. Insya Allah, saya rela dimadu. Walaupun madu itu sepahit empedu.
Ayah, siapakah yang akan menjadi sahabat Bunda nanti di rumah? Bunda kenapa? Astagfirullahaladzim. Kuatkan hati ini ya Allah. Sakit hati ini rasanya lebih perih dan lebih pedih dari rasa sakit di rahimku. Asal kamu tahu ya, sebenarnya aku tidak ada niat untuk merebut suami kamu. Dan ini bukan keinginan aku. Tapi ini adalah keputusan dari keluarga yang tidak mungkin bisa aku tolak. Bagas, sampai hari pernikahanmu nanti, kamu gak usah tidur sekamar dengan Kinar. Kenapa? Supaya tidak terlibat emosi dengan Kinar. Ibu sudah siapkan kok kamar kamu sendiri di sebelah kamar ibu. Ayo. Kinar, apa kamu yakin kamu mau jadi saksi pernikahanku? Insya Allah, Ayah. Mas, Ayah udah nungguin tuh. Udah gak sabar, orang acara udah mau dimulai. Ayo. Sebaiknya kamu gak usah ikut, Kinar. Bunda harus ikut, Ayah. Bagaimanapun rasanya, Bunda ingin menjadi saksi Ayah ketika Ayah menikahi madu Bunda. Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan dipakaikan cincinnya. Ya Allah, kuatkan hati hamba ya Allah. Ayah, seandainya Ayah tahu betapa hancur hati Bunda. Ayah buka pintunya! Ayah buka! Ayah jahat! Ayah kejam sama Bunda! Ayah buka pintunya! Kamu ngapain sih anak kecil? Kamu tuh... Kalian ini ngapain sih? Lacak yang ganggu malam pengantin. Tahu? Ayo, tarik. Sini. Ayo keluar. Bandel. Ayo. Cepat keluar. Mas, ayo masuk.
Kinar, kita mau bulan madu ke Parangkusumo. Di sana ada hotel milik keluarga. Barangkali kamu mau ikut. Enggak, terima kasih Mas. Bunda nggak mau ganggu bulan madu ayah. Ya udah yuk Mas, kita berangkat. Mas, ini kamu ngempasin ban mobil kita. Sisil. Hei, Sisil! Ngapain kamu, ha? Mau kemana kamu, Sisil? Hei! Sisil! Sisil! Sisil. Sisil! Ayah. Sisil, sini kamu! Sisil! Ayah jangan pukul Sisil, ayah. Lebih baik ayah pukul Bunda saja. Jangan menyakiti anak yatim, karena... Bunda bangun, Bunda. Bun! Bunda bangun, Bun. Bunda! Bunda bangun. Bun, kamu kenapa, Bun? Bunda bangun, Bunda. Bun! Bunda bangun, Bun. Bunda bangun, Bun. Ayah, Dokter Bramantio dan tim medis ahli kandungan memvonis Bunda terkena kanker mulut rahim stadium 3. Bunda sangat sedih, Ayah. Karena kanker ganas ini membuat Bunda menjadi mandul dan tidak bisa mempunyai anak untuk Ayah. Bahkan kanker ini akan merenggut nyawa Bunda kalau tidak segera diangkat melalui operasi. Saat Ayah pulang dari Semarang, Bunda sebenarnya ingin membicarakan soal operasi kanker dengan Ayah. Tapi Ayah nggak mau bicara sama Bunda. Maka Bunda pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suamiku, apapun yang kamu lakukan padaku, aku akan tetap mencintaimu sampai akhir hayatku. Bunda, alhamdulillah Bunda udah sadar. Bunda? Kinar. Bun. Bunda. Maafin aku, Bun. Aku tahu apa yang telah terjadi sama kamu, Bun. Dari apa yang kamu tulis di laptop. Aku salah sama kamu, Bun. Aku telah memfitnah kamu dengan keji, Bun. Maafin aku, Bun. Bunda sudah maafin Ayah. Sejak dulu, setelah mengetahui apa yang udah kamu derita, aku menyesal ikut melukai perasaan kamu. Aku mungkin gak akan sanggup kalau aku jadi kamu. Aku akan segera menceraikan Mas Bagas. Aku akan mengundurkan diri sebagai madu kamu. Aku sudah menerima kamu sebagai madu. Bun, kita segera pulang ya, Bun, ke Jakarta.
supaya kamu bisa segera dioperasi, Bun. Aku sudah menghubungi Dr. Bramantio dan dia akan menyiapkan semuanya, Bun, untuk operasi pengangkatan rahim kamu supaya kamu bisa sembuh, Bun. Iya, Kinar. Insya Allah, Bunda sudah ikhlas. Bunda titip Sisil, Ayah. Asuh dan didik Sisil dengan baik, karena Sisil adalah titipan dari Allah. Bunda tunggu Ayah di surga. Kinar. Bunda. Kinar. Bunda. Bagus. Ya Allah, Bunda. Aku Bunda jangan tinggalin Sisil. Bunda. Ya Allah. Bunda. Bunda bangun. Dan insya Allah Kinar termasuk wanita yang dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena pertama, Kinar sudah dengan ikhlas merawat, menyayangi Neng Sisil seperti anaknya sendiri. Yang kedua, Neng Kinar sangat taat kepada suaminya, sangat patuh kepada suaminya. Karena istri yang soleha itu, karena istri yang soleha, yang punya cinta sejati. Tuh dia punya cinta sejati dah tuh. Dan juga seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Yang artinya, bagi wanita itu sebetulnya gampang kalau pengen masuk surga. Bagi wanita itu sebetulnya mudah kalau pengen menjadi wanita perindu surga. Pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha, kerjakan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahroha, kerjakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wahafizat farjaha, ini penting banget nih. Semuanya juga penting, tapi ini juga lebih penting lagi. Wahafizat farjaha, jaga kehormatan, terutama pada saat suami lagi tidak di rumah. Nah, yang keempat yaitu wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Kalau empat-empatnya ini sudah dikerjakan, maka kata Rasulullah, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Perempuan model seperti itu, insya Allah mudah-mudahan Neng Kinar termasuk perempuan yang dirindukan oleh surga, dan silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Jadilah wanita perindu surga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.